Selamat bertemu kembali di perkuliahan algoritma dan pemrograman. Di pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai bagaimana mengimplementasikan algoritma yang terkait dengan perulangan dengan menggunakan while. Oke, saya langsung ke kasus ya. Oke, saya pakai online GDB. Ya, saya pakai online gdb.com. Nah, ini sebagai editor untuk saya nanti mengetik programnya. Oke. Ini kita setting di bagian language-nya, kita pilih C++. Ini saya hapus aja. Nah, soal yang pertama yang akan kita bahas adalah misalkan cetaklah cetaklah tulisan UCIC sebanyak 10 kali. 10 kali. Ya, menggunakan perulangan while. Oke. Nah, caranya gimana? Ya. Jadi nanti sama seperti biasa ya, include jangan lupa. Ya, jangan lupa ditulis include. Terus kemudian IOStream, ini buat library-nya. Oke. Kemudian jangan lupa using namespace-nya ya buat menyingkat penulisan perintah-perintah yang ada nanti. Integer main, ini main utamanya, body program. Jangan lupa dikasih return 0 buat nilai akhir atau keluaran dari aplikasi ini. Nah, yang diinginkan dari soal ini yang pertama itu adalah kita diminta mencetak tulisan ini sebanyak 10 kali. Jadi nanti outputnya itu mungkin keluarnya seperti ini. UCIC sebanyak 10 kali di sini. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ya, jadi seperti itu. Oke, biasanya kita menggunakan cout ya. Cout gini kan. UCIC. Oke. Ini kita tinggal run. Oke, keluarkan UCIC di sini. Nih, ya outputnya di sini, UCIC. Ini kelihatan ya, di sini. Oke. Nah, kalau kita menggunakan cara ini, Pak, kalau nggak menggunakan perulangan while, perulangan, bisa nggak ya? Bisa aja 10 kali di sini. Ini tinggal kita copy 10 kali. Gitu kan? Nah, nanti dia akan mencetak sebanyak berapa yang kita inginkan di sini tuh. 1, 2, 3, 4. Nah, cuman ini ada resikonya. Kalau saya minta tidak 10 kali, tapi katakanlah 100 kali, berarti kita harus copy paste sebanyak 100 dan akan panjang sekali. Nah, untuk menyingkat penulisan yang banyak itu, kita bisa menggunakan perulangan. Ya, berulang istilahnya prosesnya. Jadi yang tadi 1 kali, ini bisa kita tulis berulang kali. Caranya gimana? Nah, yang kita pakai hari ini adalah perulangan while, maka kita tulis while seperti ini formatnya ya, while. Di sini ada kondisi di dalamnya. Nah, di sini nanti yang cout ini ada di dalam kurung kurawal ini. Ya, jadi di dalam body ini. Ya, nah, kemudian yang kondisi ini apa? Kondisi ini. Jadi kondisi ini harus sesuai. Jadi kalau kondisinya ini sesuai, yang di dalam tanda kurung ini sesuai, maka dia akan mencetak. Jadi kalau saya buat variabel katakanlah X, saya mau minta 10 kali, lebih kecil sama dengan 10 ya. Jadi nilai X ini, jadi bacanya gini, selama X-nya ini kurang dari 10, maka kerjakan ini. Ya, maka kini kita setting X-nya ini kita isi dulu 1. Ya, terus jangan lupa deklarasikan integer X-nya ini. Oke, nah jadi nanti ketika dicoba X-nya 1, 1 lebih kecil dari 10, iya. Ya, cetak 1. Terus kemudian naik lagi, 1 lagi. Terus di ini. Nah, kalau seperti ini, hati-hati. Kalau dia harusnya nilai X ini berubah-ubah kan. Berarti harus bertambah satunya. Peletakan bertambah satunya itu ada di sini. X sama dengan X ditambah 1. Nah, ini. Jadi ketika X-nya ini 1, 1 lebih kecil dari 10, iya betul, cetak ini yang pertama. Kemudian 1 tadi ditambah jadi 2, nanti naik lagi ke atas. Naik lagi ke sini, 2 lebih kecil dari 10, iya cetak lagi.
Terus 2 tambah 1 jadi 3. Nanti naik terus sampai ketika 10 lebih kecil dari 10, betul, cetak lagi 10. 10 ditambah 1 jadi 11. 11 ini nanti naik ke atas. 11 lebih kecil dari 10? Tidak mau, maka dia keluar. Nah, penjelasan konsep dasar ini ada di, silakan dilihat di pertemuan kita yang sebelumnya ya. Ada penjelasan secara algoritmanya. Nah, ini kalau sudah seperti ini kita tinggal cetak. Ya, tuh lihat. UCIC, UCIC. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini mencetak tulisan UCIC sebanyak 10 kali. Oke, ini saya copy dulu buat latihan kita. Ya, nanti silakan dicoba sama kalian. Saya pindahin dulu ke Word. Oke, ya. Kemudian misalkan ada soal seperti ini. Nah, ini soal yang kedua. Ya, ini saya new file. Ya, oke. Ini latihan 1. Oke. Nah, ini saya copy lagi dari yang ini tadi. Ya, nanti saya copy ininya, bodinya. Yang penting itu ininya, bodinya ini saya copy dulu. Jadi biar kita waktu space-nya tidak terlalu lama ya ketiknya. Nah, ini return 0. Ini template-nya ini. Ya, nah soal kedua itu gini. Buatlah program untuk menjumlahkan ya satu ya angka 1 sampai dengan 10, kemudian tampilkan hasilnya. Jadi misalkan gini contoh. Nah, misalkan 10 nih. 1 tambah 2 tambah 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Oke, ini ya. Nah, oke. Nah, kita mau gini. Nanti misalkan 55 hasilnya di sini. Nah, kalau kita perhatikan di sini di soal ini ya, kalau kita perhatikan di soal ini, 1, 2, 3 sampai 10 ini tuh ada perulangan. Jadi kita bisa cetak angka 1 sampai 10 dulu. Nah, caranya seperti tadi. Misalkan integer i lah saya buat di sini ya. I-nya mulainya dari 1 nih. Angka untuk ininya nih 1. Nah, saya pakai while ya. Ini catatannya menjumlahkan angka 1 tampilkan hasilkan. Gunakan perulangan while. Oke. While i lebih kecil sama dengan 10. Jadi selama nilai i-nya ini lebih kecil dari 10 kayak tadi ya. I sama dengan i plus 1. Oke. Jadi ini buat naiknya di sini. Jadi i-nya 1, nanti 1 tambah 1 jadi 2. 2 tambah 1 jadi 3, 4 terus sampai nilainya batasnya 10 di sini. Jadi artinya ini selama nilai kondisinya ini terpenuhi, maka kerjakan yang di dalam tanda kurung kurawal ini. Jadi kalau tidak sesuai lagi kondisinya dia keluar. Ya. Nah, sekarang kita cetak nih. Yang kita cetak karena mintanya adalah angka 1 sampai 10, maka yang kita cetak adalah i-nya. Gitu. Ya, kita cetak adalah i-nya. Nah, ini nanti kita kasih spasi deh di sini. Oke, sekarang kita coba run ya. Oh. Oke, oh sorry, ini masih yang belum ya, masih yang sebelumnya. Ini saya close dulu. Oke, ini saya hapus dulu nih. Berarti kita nggak bisa. Ini kita copy dulu. Pindahin ke sini aja ya. Ini saya hapus ya. Nah, ini saya run. Nah, ini ada error katanya nih. Oke, ya. Expected titik koma. Jangan lupa, di sini harus ada titik koma. Nah, gitu aja. Kita run. Oke, tuh. 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10. Oke. Nah, kemudian karena di sini ada tanda plus, gimana Pak caranya? Jadi di dalam tanda kurung ini ininya kita kasih plus. Jadi 1 tambah nantinya. Kita run ini. Oh, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 10. Oke. Paham ya? Nah, tapi ada masalah Pak. Kalau dia 10 gimana Pak? Nah, untuk 10 ini
Gimana caranya dia? Ya, cara cara menampilkannya ini. Ya, macam-macam caranya ya. Jadi lihat ini, kalau kita lihat perhatikan di sini, jadi ketika dia i-nya sama dengan 10 nih, jadi i-nya 10, jadi jangan jangan plus, tapi tanda sama dengan harusnya di sini. Maka caranya gini, ya, ini cara cara biasanya gini. Jadi kita validasi di sini. Nah, ini digabung dengan if di sini. Jadi if i ya tidak sama dengan ini ya, 10, maka cetak ini. Nih, ya. Nih, cetak ininya nih. Nih, kasih kurung kurawal nih, biar bisa blockingnya ya. Nih, kita cetak di sini. Ya. Jadi kalau dia nilainya tidak sama dengan 10, cetak ini. Tapi kalau dia 10, nah, maka kita bisa, maka cetaknya, out-nya nanti, cetak i, ininya, sama dengan titik koma. Gitu. Ya, hati-hati ya. Ini i-nya jangan di dalam if-nya, yang plus ini harus di luar blockingnya. Tuh. Oke, coba kita run ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ada error nih. Tuh, kurang ini. Ya. Oke. Saya salah, berarti ini bukan ini, tidak sama dengan tuh berarti tidak sama dengan, sorry, ini kalau di C ya. Nah, ini. Tuh, 1 2 3 4 5 sampai 10. Oke. Gitu ya. Jadi, sudah tampil 1 tambah 2 sampai 10. Nah, sekarang bagaimana caranya hasilnya? Hasilnya itu berapa? 1 tambah 10 itu. Maka yang dijumlahkan sebenarnya adalah I. Nah, maka kita harus buat. Jadi nanti kan ini 1 tambah 2, 3. 3 tambah 3, 6. 6 tambah 4, 10. 10 tambah ini 15. 15 tambah ini terus sampai dengan berapa hasil akhirnya. Oke, kita buat variabel baru untuk menampung hasilnya, hasil jumlahnya ini. Jumlah JLH ya, saya tulis di sini. Koma JLH. Oke. JLH-nya pertama saya isi 0. Nih, untuk yang di sini nih, untuk yang awal ini. Kan karena sebenarnya kan depannya 0 ditambah 1 ya. Tuh. Jadi nanti 0 ditambah 1 jadi 1. Ya, jadi JLH ini nanti kita tambahkan dengan I-nya ini. Nah, berarti meletakkannya ada di mana? Meletakkannya ada di sini, jangan di dalam if di sini. Jadi JLH sama dengan JLH ditambah I. Gitu. Oke. Ya. Jadi nanti 0 ditambah 1, 1. Terus JLH-nya jadi 1 kan ini. JLH 1 ditambah 2 jadi 3. 3 tambah 1 tambah 4 jadi 7 dan seterusnya. Gitu ya. Oke. Jadi kalau kita run memang belum kelihatan di sini hasilnya tuh. Nah, caranya gimana Pak kalau kita mau jumlahkan ini, nampilkan hasilnya? Jangan letakkan di ujung-ujung ini, tapi harus di luar while. Nih, di luar ini. Jadi jangan sampai kalau kita diletakkan di dalam nanti dia berulang. Jadi letakkan di sini out ya sama dengan JLH. Di sininya JLH. Nah, gini kan. Udah tinggal run. Tuh, 55. Oke. 1 2 3 sampai 10 sama dengan 55. Oke, bisa dipahami? Bisa dipahami? Oke, saya ulangi ya. Oke. Saya ulangi dulu. Oke. Nah, kalau kita bedah soal ini, ya, kalau kita diminta ini, pertama perhatikan di sini. Di angka 1 sampai dengan 10, itu ada angka 1, 2, 3, 4 sampai 10. Nah, cara gampangnya adalah dengan menggunakan pencetak langsung. Ini saya copy. Ya, kita tinggal cetak langsung ini. Nih, ya. Cetak angka 1 sampai 10. Buatlah variabel baru, katakanlah A. Oke. A-nya isi aja 1. Gitu kan. Terus pakai while. Selama A-nya ini lebih kecil, kita mau batasnya berapa? 10. Selama A-nya lebih kecil sama dengan 10, jadi selama nilai A-nya ini lebih kecil dari 10, maka cetak di sini.
cetak A-nya. Oke. Nah, tapi kalau kita gini kan A-nya satu terus kan, karena enggak. Berarti Pak, bagaimana caranya dia biar bisa berganti-ganti A-nya. Jadi tidak hanya satu, tapi 2, 3, 4, 5. Maka A-nya ini kita harus tambah satu di sininya. A sama dengan A ditambah satu. Nih. Jadi nanti pada saat kita run, ya, oke ini masih hasil yang lama ya. Coba ininya. Caranya gimana nih? Oke. Bentar ya, ini saya copy dulu. Ini udah selesai tadi. Kita pindahin dulu ke soal Word-nya. Oke. Terus, yang ini saya copy latihan 1. Pindahin ke sini. Nah, ini ya. Kalau ini saya run. Tuh, dia nampilin gini. 1, 2, 3, 4, sampai 10. Ya, angka 1 sampai 10. Nah, sekarang bagaimana caranya di antara angka 1 sampai 2 ini ada tanda plus. Berarti kita letakkan di sini nih, di antara ini nih. Nah, ini. Plus. Gitu. Cetak. Oh, itu ya. Oke. Sudah selesai. Sekarang eh, yang berikutnya adalah kalau kita lihat di sini, Pak, tanda 10 ini, yang huruf 10 ini, dia harusnya sama dengan, bukan plus. Ya. Jadi logikanya gimana? Ya, 10 ini harusnya ininya sama dengan, bukan plus. Berarti kita harus validasi. Maka yang kita membuat dia jadi menjadi berbeda itu adalah angka 10-nya. Jadi ketika, nah ini kan pakai if di sini. Ketika nilai A-nya ini sama dengan 10, ini ya, sama dengan 10. Awas, sama dengannya 2 kali ya. Oke, kasih kurung kurawal. Jadi kalau dia sama dengan 10, ini kita copy ini. Jadi kalau dia A-nya tuh 10, maka ini jangan plus tapi sama dengan. Nah, selain itu, selain 10, maka cetak tanda plus. Oke, jadi kalau saya run, nah, gitu. Ya, itu ya. Nah, kemudian sudah selesai nih 1 sampai 10 ini sama dengan ini. Hasilnya gimana, Pak? Hasilnya ini. Hasilnya kita harus buat nih. Misalkan saya buat hasil di sini. Hasil itu adalah, sorry, jangan total ya, total. Total itu adalah menjumlahkan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah seterusnya. Nah, karena di sini mulainya A-nya 1, maka di sininya di depannya ada 0. Nah, maka kita buat nih totalnya ini 0 dulu nih, isi nilainya sama dengan 0. Kemudian awas, hati-hati. Di sini blocking if ya. Maka kita menjumlahkannya jangan di dalam if. Tapi total itu sama dengan total plus A. Oke. Ini baru menjumlahkan. Jadi nanti totalnya 0 pertama. 0 ditambah 1. A-nya kan 1 ya. Jadi 1. Naik lagi. Berarti total saat ini adalah 1. 1 ditambah 2 jadi 3. 3 tambah 2 tambah 3 9, 6 dan seterusnya. Gitu. Nanti nyetaknya di mana, Pak? Maka returnnya jangan di dalam while. Ingat ya, while ini kalau di dalam while kita apapun yang kita letakkan di dalam while dia akan berulang sebanyak aturan ini, kondisi ini. Jadi kalau mau karena hasil output itu ada di luar while, maka nyetaknya di luar. Maka di sini kita say out-nya. Nah, di sini total. Run. Oh, jadi. Oke. Ya. Nah, ini contoh penggunaan while untuk kasus yang kedua. Jadi membuat perulangan untuk menjumlahkan angka 1 sampai dengan 10 dan tampilkan hasilnya. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang soal yang berikutnya. Ini saya copy lagi ke Word. Buat nanti latihan kita ya. Ini saya hapus. Soal yang kedua, soal ketiga, kasus ketiga adalah buatlah program untuk simulasi perkalian. Mungkin waktu kita belajar SD pernah. Misal seperti ini. Nah, kita input ini. Input. Ya.
Misal input. Mau perkalian berapa? Perkalian berapa? Nanti kita input di sini. Jadi kalau misalkan saya inputnya 3, saya input 3 di sini. Sorry. Oke. Outputnya nanti keluar. Perkalian 3 di sini ya. Nanti keluar di sini output. Ya. 1 kali 3 sama dengan 3. 3. 2 kali 3 sama dengan 6. 6. 3 kali 3 sama dengan 9. Ya. 4 kali 3 sama dengan 12. Nanti terus sampai bawah ya, dan seterusnya. Ini kita buat kira-kira sampai 10 deh. 10 kali 3 sama dengan 30. Nah, ini kita mau buat ini ya, seperti ini. Oke. Ininya yang umumnya tadi kalau udah dihapus sama saya. Jadi buat dulu template-nya dulu. Include IOStream ya. Terus using namespace std, terus integer main. Oke, return 0. Oke. Nah, ini kita buat dulu. Ingat, perhatikan. Ini angka 1 sampai 10. Berarti kan sama kayak tadi. Berarti integer dulu kita buat X katakanlah. X-nya saya setting 1. While, karena dia mintanya sampai 10. While X lebih kecil sama dengan 10. Nah, kasih kurung kurawal gini. Cout. Apa yang dicetak? X kan? Nih, yang kita cetak. Yang dicetak adalah nilai X-nya. Jadi buat mencetak angka depan ini 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita run coba. Yes, sorry. Stop. Salah ya. Hati-hati ya. Ini belum ada plus-plusnya. X sama dengan X plus 1. Oke. Kita run. Tuh ya. 1 sampai 10. Kita mau ke bawah ini. Berarti kalau dia ke bawah, pakai apa? Pakai slash n. Ya. Atau enl. Tuh. Nih angkanya. Tuh ya. 1 sampai 10. Terus 1 kali ini. Kali ininya. Ya. Kali. Berarti kalau kita kali, berarti ininya di sini sebelum X ini ada kalinya di sini. Tanda ini kali baru dikasih di sini. Nah, ini. Jadi nanti hasilnya kita lihat di sini tuh. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Oke, biar rapi ininya saya kasih spasi sini. Ya, kasih spasi 2 ya, gini. Oke, ini kita naikin ke atas tuh ya, biar seperti ini ya. Biar ada jaraknya. Ya, tapi terserah ya, bisa juga nggak usah misalkan di sini. Kan tinggal di sini. Oke. Nah, jadi nanti di run hasilnya gini. Tuh, 1 kali. Oke. Nah, berikutnya adalah 3. 3 itu adalah yang diinputkan. Kita mau perkalian berapa? Kalau dia mintanya perkalian 3, ya sudah tinggal setting aja di sini 3. Klik. Di sininya kita kasih 3. Nanti kalau kita run dia 3 semua. Oh. Oke. Nah, kemudian sama dengan juga sama. Kalau kita mau sama dengan ya, tinggal sama dengan di sini. Tinggal kita run. Kita lihat hasilnya. Tuh. Oke, itu ya. Nah, kemudian hasilnya nih sekarang. Nah, hasilnya gimana caranya? Hasilnya tuh berarti ada di sini. Hasil itu perkalian itu adalah kita bisa tulis di sini. Nih, di sininya nih. Kalau kita mau, misalkan di sini. Hasil kali itu adalah nilai X-nya itu kali lah ya, katakanlah ya.
Kali sama dengan kali, ya, dikali, kali sama dengan adalah X-nya, nilai X-nya itu kan 1 dikali 3. Nah, gini kan. Nanti di ujungnya ini kita cetak nih. Kali. Nah, ini. Jangan lupa deklarasikan di sini. Kalinya. Kali ini ada hasilnya ya. Kali kan X-nya berapa? 1. 1 kali 3, 3. Cetak 3 di sini. Terus nanti naik jadi 2. 2 kali 3, 6. Cetak 6. Ya, dan seterusnya seperti itu. Coba ya kita run. Kita lihat hasilnya. Oke, tuh. Benar ya? Nah, ini adalah hasil perkalian 3. Pak, bagaimana caranya kalau perkalian itu kita yang nentukan? Jadi bukan hanya perkalian 3. Bisa kita buat ini. X-nya ini kita input. Jadi say out. Kayak gini contohnya tadi ya. Mau perkalian berapa? Nah, gitu kan. Perkalian berapa? Ya, yang diinginkan di sininya. Nah, pakai say in. Yang kita say in adalah, awas kebalik ya, X-nya. Tuh. Ya. Yang kita mau, say in-nya adalah perkalian berapa. Perkaliannya ini yang 3 ini kita ganti. Ya, nilainya katakanlah A, perkalian itu. Mau perkalian berapa perkaliannya? 3, Pak. Maka X-nya 3 nih. Nah, ini 3. Ininya jangan 3. Ya, ini harus kita buat lagi nih, kayak gini. Gini, gini, A. Ya, terus gini lagi, gini. Nah, itu kan. Terus kita run. Perkalian berapa? Perkalian 4. Enter. Oh. Oke. Mau perkalian berapa yang kita inginkan? Pak, saya mau perkalian 10. Tuh. Oke. Nah, ini adalah contoh perkaliannya. Jadi, perkalian berapa? A. A-nya dideklarasikan. Kali X-nya tadi 1 kan berubah. 1, 2, 3, 4, sampai 10. A-nya kan tetap nih. Nggak berubah-ubah. Jadi, X. Jadi, di sini nanti 1 kali. Ini kali ini. A-nya 10 sama dengan kali. Kali itu ada hasilnya ini. A-nya nggak berubah. Seperti itu. Ya, oke. Ya, ini ada 3 kasus yang bisa kita gunakan untuk menulis while ya. Satu lagi deh. Kita coba satu lagi. Ini saya copy dulu. Oke. Oke. Nah, soal yang kasus yang terakhir itu adalah bagaimana cara kita ya cetak ya. Buatlah program untuk mencetak penjumlahan semua bilangan genap dari 1 sampai dengan 10. Jadi contohnya gini, bilangan genapnya itu kan 2, 4, 6, 8, 10. Oke, ini 8 ya. Nah, nanti berapa di sini? Ya. Oke, kita coba dulu. Include. Sama seperti soal yang pertama. Ya. Oke, coba dulu template-nya ya. Kita Germain. Oke. Nah, ini kita tulis dulu di sini. Nah, sama seperti yang pertama. Mencetak angka 2, 4, 6, 8, 10. Kita nggak bisa kalau kita ngambilnya angkanya angka 2, 4 ini. Ya, bisa juga caranya ada macam-macam sih. Bisa kita cetak semua bilangan 1 sampai 10, terus divalidasi bilangan itu genap apa ganjil. Karena kebetulan di sini mintanya genap, bisa kita pakai ini. Bisa juga kita ngambil bilangan ganjil, ya, 1 kita setting, terus nanti bilangan 1 itu kita tambahkan jadi tambahkan 2 terus, tambah 2, tambah 2, tambah 2. Itu bisa juga. Nah, kita misalkan tampilin bilangan
bilangannya antara 1 sampai 10 dulu ya. Integer, katakanlah i. Oke, integer sama i sama dengan 1. Oke. Ini while selama i-nya lebih kecil sama dengan 10, ya, return 0. Oke. Nah, cetak dulu nih angka 10-nya nih, 1 sampai 10. Oke, ini cetak dulu nih. Oke. Jangan lupa di pluskan ya. I sama dengan I plus 1. Oke. Ini cetak dulu nih. Oke, ini 1 ya. Oke, ini saya hapus dulu. Ini ada double nih. Sorry, ini ada return 0. Nah, return 0-nya 2 kali. Ini saya hapus, saya narikin ke atas. Nah, ini ya. Ini saya coba cetak. Oke, tuh 1 sampai 10 ya. Oke. Nah, caranya bisa juga berarti pada saat dia mencetak ini, berarti jangan kita tulis ini kayak tadi itu. Pakai aturan apa? Sisa bagi. Jika i di mode, nah di mode itu pakai persen ya. Mode 2 sama dengan 0. Nah, kasih ini. Cetak di sininya. Ya, coba kita run. Tuh, 2468 10. Oke, itu ya. Nah, terus kalau kita misalkan mau, Pak, kalau dia sama dengan gimana, Pak? Tambah. Di sini kan tambah aja di sini. Sama dengan, nah, di sini. Plus. Tuh. Nah, karena di sini 10, maka yang kita validasi 10-nya nanti. Maka di sini kita validasi setelah ini. Jadi jangan 2 kali validasi nih. If ya, i ya, mode 2 ya, tidak, i mode 2 ini sama dengan 0. Oke, kalau gitu ininya kita tulis di sini. Ini sisa ya, kita tulis ini sisa. Sorry, jangan nih. If i tidak sama dengan 10, nah cetak ini, ya. Ini kita cetak di sini. Else kita cetak sama dengan, kalau dia sama dengan 10. Oke, kita run ya. Tuh, 2468 10. Oke. Nah, ini. Ya, jadi yang ini, if yang pertama ini adalah untuk memvalidasi, ini adalah validasi sisa bagi, validasi genap ganjil, genap atau ganjil. Oke. Sedangkan ini, if yang ini adalah validasi untuk apakah dia 10, apakah tidak, biar ujungnya ada tanda sama dengan. Oke, paham ya? Nah, kemudian jumlahnya. Berarti jumlahnya kita harus buat di sini. Di dalam while ini. Di dalam if ini. Karena genap yang dijumlahkan. Maka caranya, ini harus kita kasih kurung kurawal. Kalau enggak, dia nanti akan apa istilahnya, loopingnya enggak ketemu. Nah, ini harus kita buatkan gini. Ya, harus kita blocking. Nah, caranya gimana di sini? Jadi, kita tulis dulu hasilnya, totalnya. Ya, ini saya buat. Total sama dengan total plus I. Oke. Di sini saya tulis totalnya 0. Oke. Total sama dengan total plus I. Oke. Terus terakhir saya cetak di sini hasilnya. Ya, saya cetak hasilnya adalah total. Oke. Jadi nanti total 0, 0 tambah 1. Nah, ini kan karena dia genap, masuknya di sini nih. Maka bilangan genap aja yang diambil. 2 ditambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10. Oke, saya run ya. Tuh. Ya, 4, 6, 12, 20, tambah ini 30. Oke, gitu ya. Sip. Kalau kita misalkan
kalau kita misalkan mau bilangan ganjil, ya ininya jangan sama dengan 0. Berarti ininya tidak sama dengan 0. Tuh, tinggal gumpa ini. Oke, tuh. Ya, hasilnya 25 nih. Oke, harus dirubah lagi di sini. Ya, ininya jangan sampai 10, tapi ininya jadi ganti 9. Ini kita run lagi. Tuh. Oke, ya. Jadi itu caranya. Jadi kalau kita mau bilangan genap, ininya sama dengan 0, ininya 10. Gitu. Oke, dari saya itu ya. Untuk latihan hari ini kita copy dulu ke Word. Silakan jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar di nanti yang video yang saya upload ini. Ya, terima kasih dan selamat mencoba.